selamat datang di Mando Learning Chinese. Kali ini kita akan belajar tentang at the restaurant, yaitu percakapan yang biasa kita dengar di restoran. 在餐馆、饭店、酒店. Nah, berikut adalah kata-kata baru yang akan kita pelajari dalam video ini. Ya, kalau teman-teman mencari kata restoran mungkin di Google Translate atau mungkin di Google sendiri, teman-teman pasti akan mendapatkan kata sebanyak ini. Wah, banyak ya. Jadi ada banyak sekali macamnya dan semuanya itu memang artinya restoran. Namun ada sedikit perbedaan di beberapa wilayah untuk penyebutan restoran itu sendiri. Nah, beberapa dari kata restoran yang sering dipakai, salah satunya adalah 餐馆 atau 饭馆. Ini adalah restoran yang skalanya tidak terlalu besar atau tempatnya juga tergolong lebih kecil dan harga makanannya lebih murah. Kalau di Indonesia mungkin ada setara dengan depot atau ya warung makanan yang kecil. Kemudian ada Fantian. Fantian ini merupakan restoran. Seperti yang kita tahu, restoran yang makanannya lumayan oke dan tempatnya juga bagus. Dan biasanya juga bisa dipakai untuk acara. Kemudian ada Jiutian. Jiutian ini adalah restoran kelas atas. Bisa berdiri sendiri maupun juga dengan hotel berbintang seperti itu. Jadi otomatis harganya juga mahal ya. Kelasnya karena kelas ekonomi menengah ke atas. Nah, berikut akan ada contoh percakapan yang sering terjadi di restoran. Dalam percakapan ini akan ada 3 peran, yaitu Fuuyuan, pelayan restoran, kemudian saya dan teman saya. Jadi kami berdua akan makan di restoran. 欢迎光临，请问您们几位？2位。好，这边请。请坐，你要点餐吗？可以给我们菜单吗？请。我要一份麻婆豆腐，1碗米饭和1杯绿茶。我要一份水饺，1份牛肉拉面和1杯橙汁。好的，还有别的吗？没有了，谢谢。好，等一下。Itu tadi adalah percakapan dalam saat kita mulai datang ke restoran sampai kita memesan makanan. Kemudian dilanjutkan saat membayar makanan. 付钱的时候，服务员买单，请等一下，一共65块5。好，给你钱。等一下，找你4块5。Nah, itu tadi merupakan percakapan yang biasa kita dengar di restoran. Mungkin ada kalimat-kalimat yang lain juga, namun kali ini kita akan belajar mengenai percakapan yang tadi. Jadi kita akan bahas satu-satu mengenai kalimat yang diucapkan dalam percakapan tersebut. Pertama, saat kita datang, biasanya pelayan restoran akan menyambut kita dengan kata 欢迎光临，请问你们几位？ Jadi 欢迎光临 itu menyambut kita, welcome. Kemudian akan ditanya berapa orang yang akan makan di situ. 请问你们几位？ Jadi kata utamanya adalah 几位, itu menanyakan berapa orang. 位 sendiri adalah kata penggolong untuk orang.
Nah, dalam kalimat ini saya berbicara yaitu yang wei, 2 orang. Kemudian hao, 这边请. Jadi pelayan restoran menunjukkan tempatnya di mana. Kemudian saat sudah menemukan tempatnya, 请坐，您要点餐吗？请坐 itu mempersilahkan kita untuk duduk. Kemudian 您要点餐吗？ Apakah Anda sudah ingin memesan makanan? 点餐 itu memesan makanan. Bisa jadi 点菜 itu juga artinya memesan makanan. Kei给我们菜单吗? Itu artinya kita meminta pada pelayannya untuk bisa melihat menunya apa. Caitan itu adalah menu. Hao, Jing. Ya, kemudian, nah di sini ini adalah pesanan makanan yang tadi dikasih tahukan ke pelayannya. Bisa bermacam-macam makanannya tergantung restorannya menyediakan apa. Dan biasanya di menu hanya tertulis nama makanannya dalam huruf Mandarin. Kalau restorannya lebih bagus, mungkin ada gambar setiap makanannya dalam bentuk foto. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu 我要一份麻婆豆腐. Mapo tofu itu adalah makanan khas daerah Sichuan. Ya, itu berupa tahu sebagai bahan utamanya. Kemudian iwan mi fan, semangkuk nasi. Kemudian ibei lu cha, itu adalah segelas teh hijau. Seperti itu. Dan ini teman saya, contohnya adalah ifer shui jiao. Shui jiao itu adalah pangsit kalau di Indonesia. Kemudian ifer niuro lamian. Niuro lamian itu adalah mie dengan daging sapi di atasnya. Dan juga ada ibei chengzhi. Ibei chengzhi adalah jus jeruk. Nah, di sini pelayannya juga menanyakan kembali, kira-kira apakah ada yang ingin dipesan yang lainnya? Haiyou biede mah? Itu adalah kata kunci dalam menanyakan kembali kalau misalnya ada yang lain. Haiyou biede mah? Haiyou, masih adakah yang lain? Masih adakah, kemudian biede itu yang lain. Masih adakah yang lain? 没有了，谢谢. 没有, itu artinya tidak ada. Arti sebenarnya adalah tidak ada. Jadi di sini tidak memesan lagi untuk tambahan lainnya. Hao, tang isya. Itu artinya mempersilahkan kita untuk menunggu sebentar. Kemudian dilanjutkan kita makan ya. Jadi makanan datang, ya sudah kita makan. Kemudian saatnya membayar. Fu qian itu artinya membayar. Nah, jadi saat membayar, biasanya kita meminta notanya itu dengan bilang Fu yuan, maitan. Fu yuan, maitan. Jadi maitan itu sendiri artinya adalah bon atau bill. Qing deng isya, seperti yang tadi. Kemudian di sini diilustrasikan yaitu total keseluruhannya adalah sekian. Nah, bisa dilihat di sini ada 65,5 ya. Dan disebutkan di jumlahnya ada 60 kuai wu. Ada sebenarnya di belakangnya itu ada tambahan lagi yaitu jiao. Jiao itu adalah satuan untuk sen dalam mata uang Cina dalam yuan. Jadi setelah kuai itu sendiri ada yuan, kemudian jiao itu adalah sen. Sennya yuan, seperti itu. Hao,
给你钱. Ya, ini memberi uangnya, kemudian Indonesia. Nah, ini ceritanya uangnya lebih. Jadi, otomatis Fu Yuan yang tadi akan mengembalikan uang kita. Dan dia akan bilang, Jiao nin 4.5. Jiao nin 4.5. Jadi, Jiao nin itu mengembalikan uang yang tadi yang lebih kepada kita dan jumlahnya berapa. Di sini ada 4.5, 4,5. 4,5 yuan. Nah, ada kata-kata lain yang belum disebutkan tadi. Nah, ini adalah situasi yang mungkin terjadi di dalam restoran. Saat mungkin kita ingin menambahkan satu porsi makanan atau mungkin menambah sesuatu, kita bisa bilang, Fu Yuan, jia. Semua. Jadi, jia itu artinya menambah atau tambah. Jadi di belakang jia kita bisa tambahkan apa yang ingin ditambahkan, misalnya makanan, dan di sini adalah contohnya semangkuk nasi. Fu Yuan, jia 1碗米饭. Jia 1碗米饭. Yaitu menambah semangkuk nasi. Contoh yang lain adalah jika kita ingin menambahkan sumpit. Nah, di sini sumpit sebenarnya sudah disediakan saat kita sudah datang di meja. Jadi, jika kita ingin meminta tambahan sumpit, maka kita bisa bilang zai ge, yaitu berikan lagi, minta lagi, seperti itu. Jadi, kita minta lagi kepada si pelayannya untuk menyediakan sumpit tambahan. Kemudian, bisa dilihat di sini adalah shuang. Shuang ini adalah kata penggolong untuk sumpit. Karena sumpit itu selalu berpasangan. Jadi kita menggunakan shuang sebagai kata penggolongnya. Jadi kesimpulannya shuang ini adalah kata penggolong untuk benda yang berpasangan. Misalnya sepatu, sandal, anting, dan sebagainya. Jadi kita bisa bilang shuang. Dan seperti biasa, bila makanan tidak habis, maka biasanya kita sebagai orang Indo akan bungkus makanan, bukan? Nah, di sana juga sebenarnya sama. Jadi, misalnya kalau tidak habis, kita juga bisa bilang tapao. Tapao. Dalam contoh ini, 服务员可以帮我打包这个菜。服务员可以帮我打包这个菜. Nah, di sini kita minta pelayannya untuk membantu kita membungkus makanan yang kita tunjuk di sini. 这个菜. Seperti itu. Ya, mungkin video ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan maupun komen, bisa kasih komen di video ini ya. Dan saya akan mencoba untuk membalas dengan cepat. Oke, semoga video ini dapat membantu. 大家再见。